Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas soal di pembahasan soal di sesi Tanya Semesta, yaitu materinya tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Masih di kelas 11 kurikulum 2013. Kayak biar tidak lama ya, kita langsung saja ke materi atau pembahasannya ya. Oke, di sini sudah ada soal tentang gelombang berjalan ya. Nah, ada gelombang berjalan di mana persamaannya itu saya langsung tulis nilai y-nya, y sama dengan 10 sin pi dikali dengan 0,5 t min 2x. Nah, itu x ya. Biar membedakan antara kali dengan X, biar gak bingung aja. Oke, karena nilai Pi ini ada di luar, maka kita kalikan dulu, jadi persamaannya jadi berubah kayak gini. 10 sin 0,5 Pi T min 2 Pi X. Nah, jadi kayak gini. Nah, yang ditanyakan itu kan tentukan cepat rambat gelombang. Karena rumus cepat rambat gelombang itu ada dua kan ya, Pi sama dengan lambda kali F, boleh kayak gini, atau bisa juga omega dibagi K. Nah, kalau misalkan mau cepat, saya sarankan gunakan yang ini ya, omega dibagi K. Jadi nilai V-nya sama dengan omega dibagi K. Nah, pertanyaan selanjutnya, mana nilai omega dari persamaan yang ini? Nah, nilai omega itu cirinya itu selalu berbarengan dengan nilai T. Jadi yang ini kan ada T. Nah, otomatis itu adalah nilai omega. Jadi yang ini 0,5 pi. Nah, omeganya itu 0,5 pi. Nah, kemudian ini nilai omega ya. Ini nilai K nih. Itu nilai K. Cirinya selalu berbarengan dengan nilai X. Jadi ada X, pasti nilai K. Kalau ada T, berarti itu omega, ya. Dibagi dengan 2pi. Maka jawabannya adalah 0,25 meter per second. Nah, kalau mau menggunakan persamaan yang ini, boleh juga pi sama dengan lambda dikali dengan F. Cuman kita harus tahu nilai lambdanya berapa, nilai F-nya juga berapa. Cara mencari nilai lambda, kita kan sudah tahu rumusnya itu K sama dengan 2pi per lambda. Maka mencari nilai lambdanya sama dengan 2pi dibagi K. Ya, sama dengan 2pi, nilai K-nya berapa? Ini ya, nilai K-nya adalah 2pi juga. Maka di sini hasilnya 1 meter. 2pi bagi 2pi 1 ya. Nah, sekarang lambda kan sudah ketahuan nih nilai lambda 1 meter. Sekarang nyari F. Cara mencari F itu menggunakan persamaan ini. Omega sama dengan 2pi dikali F. Nah, maka nilai F-nya adalah omega dibagi 2pi. Nilai omeganya berapa? Ini kan ya, masukin 0,5 pi. Nah, dibagi dengan 2pi. Maka hasilnya 0,25. Nah, satuan dari F itu kan Hertz ya, Hz. Nah, Hertz dibacanya. Jadi, nilai V-nya bisa ditentukan cepat rambatnya, lambdanya kan 1 dikali dengan 0,25, maka hasilnya 0,25 meter per second. Jadi bebas, mau yang ini atau yang ini juga sama aja. Cuman yang lebih disarankan gunakan persamaan ini aja ya, karena lebih cepat. Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya. Ini sudah beres nih. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke nih, kita sudah ada di soal yang kedua.
di mana di sini masih tentang gelombang berjalan ya. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,04 sin 12 pt dikurangi 8 px. Jika jarak x dalam meter dan t dalam second, maka tentukan arah rambat gelombang dan seterusnya. Oke, satu persatu kita jawab ya, karena ini nggak semua hitungan, ada yang hitungan, ada yang bukan ya, bukan hitungan. Oke, pertama nih persamaan ini sudah nggak usah dikali kayak tadi ya, dikali dengan ke dalam gitu, nggak usah. Berarti ini kan nilai omega. Kenapa ini nilai omega? Karena ada t-nya ya. Ini nilai k. Kenapa? Karena ada x gitu ya. Oke, pertama nih arah rambat gelombang. Nah, untuk mengetahui arah rambat gelombang, kita perhatikan tanda ini ya, tanda yang di sini. Tandanya itu minus, berarti ini ke kanan. Jadi kalau minus tandanya berarti ke kanan. Kalau positif dia ke kiri ya, arah rambatnya. Oke, sekarang amplitudo gelombang. Amplitudo itu yang ini ya, amplitudo itu yang depan. Jadi jawabannya 0,04 meter. Gak usah ngitung ya. Yang A dengan B nggak usah ngitung. Kalau frekuensi gelombang kita harus ngitung. Berarti yang C nih, yang C, cara mencari frekuensi gelombang tadi sudah tahu ya. Dimana untuk mencarinya omega sama dengan 2πf. Nah, maka nilai F-nya sama dengan omega dibagi 2pi. Nah, nilai omeganya berapa? Nilai omeganya tuh kan ini ya. Cirinya pokoknya ada nilai T. Jadi ada huruf T-nya deketan. Jadi di sini 12pi dibagi dengan 2pi. Jawabannya berapa? 6 ya. 6 Hz. 12pi dibagi 2pi. Jadi 6 Hz. Jadi di sini udah ketahuan nih frekuensi. Sekarang bilangan gelombang. Nah, ini mudah ya. Kalau bilangan gelombang nggak usah ngitung. Coba perhatikan nilai K-nya berapa. Kan K itu adalah bilangan gelombang. Jadi nilainya adalah 8pi. Nah, nggak usah dihitung. Tinggal lihat aja di sini ya. Sekarang panjang gelombang. Nah, ini harus dihitung. Panjang gelombang itu rumusnya K sama dengan 2pi dibagi lambda. Nah, cara mencari panjang gelombang kan lambda ya. Maka lambdanya sama dengan 2pi dibagi K. 2pi, nilai K-nya berapa? Nilai K-nya itu 8 ya. Jadi 8pi. Nilai K-nya 8pi. Nah, pi-nya bisa dicoret, habis. 2/8 itu kan 1/4. 1/4 meter. Gitu. Mudah ya? Mau didesimalkan boleh, mau sampai pecahan juga nggak jadi masalah ya, 1/4 meter. Sekarang yang kita cari adalah kecepatan gelombang. Nah, untuk mencari kecepatan gelombang, oh ini E ya, sorry, ini E. Sekarang yang F nih, kecepatan gelombang itu kan bisa pi sama dengan lambda kali F, atau bisa juga omega dibagi K. Bebas sih, itu maunya yang mana ya, lambda kali F atau omega dibagi K. Nah, karena ini sudah ada ya, sudah diketahui gitu, tinggal langsung aja. Lambdanya berapa? Lambdanya itu 1/4. 1/4 dikali F-nya itu 6. 6 kali 1/4 ya 6/4. Alias kalau diperkecil berarti dibagi 2 ya. 3/2 meter per second. Alias berapa? 1,5 meter per second. Atau bisa juga nih mau menggunakan persamaan V sama dengan omega dibagi K. Nilai omeganya berapa? Nilai omeganya itu adalah ini ya. Nah, 12pi. 12pi dibagi ini nilai K-nya 8pi.
ini dibagi berapa berarti? Dibagi 4 ya. Jadi 3/2 juga meter per second atau 1,5 meter per second. Bebas pokoknya kalau yang cepat lambat ya, karena nilainya pasti sama atau hasilnya pasti sama. Oke, soal yang kedua sudah terjawab semua. Tinggal langsung ke soal berikutnya, di soal yang ketiga. Oke, kita sudah ada di soal yang ketiga. Ini masih gelombang berjalan, cuman bedanya tadi langsung gitu ya. Kalau sekarang 2pi-nya harus dikalikan dulu ke dalam. Jadi persamaan yang ini kita rubah dulu di sini ya. Y sama dengan, saya tulis ulang, ini 0,04 sin. Nah, berarti di situ ini kan ada 2pi ya. 2pi ke dalam ini dikalikan 2pi kali 40t. Berarti jadi berapa? 80 pt ya. 80 pt. Min 2pi kali 5x berarti jadi 10 px. Nah, yang pertama yang ditanyakan, oh ya ini dalam senti ya, sama second. Yang pertama yang ditanyakan adalah arah rambat gelombang. Tinggal lihat yang ini tandanya. Tandanya itu minus, berarti dia ke kanan. Amplitudonya yang ini, yang awal ya, yang ini nih. Jadi tinggal tuliskan 0,04. Awas satuannya dalam senti. Jadi di sini sentimeter, bukan meter ya. Gimana soal aja ya. Ikuti maunya soal. Kemudian frekuensi gelombang. Nah, kalau yang ini harus dihitung. Nilai C, jawaban yang C, omega dibagi 2pi F. Maka nilai F-nya omega dibagi 2pi. Betul ya? Omeganya 80pi kan ya? Cirinya ada T-nya, itu omega. 80pi dibagi 2pi. Maka jawabannya adalah 40pi. 40 Hz ya. 40 Hz. Nah, 40 Hz. Oke, 40 Hz. Sekarang bilangan gelombang. Tinggal lihat bilangan gelombang itu nilainya ini. Awas bukan 5 ya, tapi sudah dikalikan ke dalam. Jadi nilainya 10 pi. Gitu. Sekarang kalau panjang gelombang itu rumusnya K yang E ya. K sama dengan 2pi per lambda. Maka nilai lambda sama dengan 2pi dibagi K. Nah, 2pi dibagi nilai K-nya berapa? 10 ya. 10 pi. Maka jawabannya adalah 0,2 meter. Itu ya. Oke, sekarang kecepatan gelombang. Berarti yang F. V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya 0,2. Lambdanya 0,2 dikali dengan 40. Jadi ini coret aja, dicoret biar cepat. Jadi jawabannya 8 cm ya, cm per second. Sesuai dengan satuan aja ya. Gitu. Mau nyoba yang pi sama dengan omega dibagi K juga sama ya. Tinggal langsung saja. Oke. Soal yang ketiga sudah selesai. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Oke, kita sudah ada di soal yang keempat nih. Ini masih gelombang berjalan, cuman ini bedanya kalau tadi sudah ada persamaan gelombang. Jadi kalau yang ini kita harus menentukan persamaan gelombangnya tuh berapa. Jadi harus dalam bentuk Y sama dengan, kan persamaan umumnya A sin omega T ya, plus minus Kx. Nah, ini persamaan umumnya. Jadi kita harus membuat sebuah persamaan harus seperti ini ya. Oke, pertama-tama kan kita sudah tahu nih ya nilai amplitudonya berapa. Ada yang tahu nggak?
Nah, cara mencari nilai amplitudo dalam sebuah gelombang tinggal lihat di samping kiri yang sebelah sini. Nah, ini kan 0,5 ya. Jadi langsung aja tulis 0,5. Tulis aja sinus. Kenapa sinus? Karena bentuknya juga di sini gelombang sinus ya. Gitu. Itu bentukannya gelombang sinus. Kemudian untuk mencari omega, kan ini perlu omega nih. Kita harus cari dulu nilai omega. Omega itu sama dengan 2πf. Tapi karena kita nggak tahu nilai f-nya berapa, bisa juga cara menentukan nilai omega itu bisa juga dengan 2π dibagi dengan perioda. Ya. Jadi 2π dibagi perioda berapa? Nah, kita tentukan 2π dibagi periodanya ini ya. Tuh, jika perioda gelombang adalah 2 detik, berarti di sini 2. 2 bagi 2 berapa? 1. 1 kali pi, ya pi. Jadi nilai omeganya di sini kita tuliskan pi t. Tuh, ya. Jadi sekali lagi nih, nyari nilai omega itu 2πf. Bisa gunain ini. Nanti nyari f-nya, nyari f itu bisa n dibagi t. Tapi karena kita nggak tahu nilai t-nya berapa, waktu ya, waktu di sini kan nggak tahu waktunya berapa, jadi nggak bisa gunain ini. Maka gunakan rumus yang lain, yaitu 2π dibagi t. T di sini, t besar ini adalah perioda. Jadi periodanya 2 detik masukin, maka nilainya adalah pi. Dimasukin di sini pi t. Nah, sekarang ini kan plus minus. Kita lihat bentukan arah gelombangnya kemana. Ini kan arah gelombangnya merambat ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti tandanya minus. Gitu. Sekarang kita tentukan nilai K. Nah, nilai K itu bisa ditentukan dengan rumus K sama dengan 2π per lambda. Sekarang pertanyaannya, nilai lambdanya berapa? Nilai lambda ini berapa? Maka kita harus gunakan lagi. Cari lagi lambdanya. Lambda itu sama dengan L dibagi dengan N ya. L dibagi dengan N. L-nya ini yang mana? Kita lihat di sini ada dari sini ke sini 2, ke sini 4, ke sini lagi 6. Berarti sampai ke sini berapa nih? Berarti di sini 8. Jadi nilai L-nya itu lihat, ini kan L nih, ya. Tuh, ini L. Jadi di sini 8. 8 dibagi N itu adalah banyaknya getaran. Banyaknya getaran maksudnya banyaknya gelombang yang terbentuk. Perhatikan. Nih, kan satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Ini satu bukit, satu lembah. Ini berarti satu gelombang. Jadi 1, 2. Ya, ini 1, 2. Jadi ada 2 gelombang. 8 dibagi 2 berapa? 4 kan ya? 4 meter. Jadi di sininya 4x. Gitu. Sorry. Belum ya? Belum ditentukan, sorry. Berarti nah ini yang lambdanya itu 4 nih. Nah, sorry ya. Nah, 2π dibagi 4 itu artinya setengah pi. Maka nilai K-nya adalah setengah pi. Sama dengan 0,5 sin. Nulisnya dikeluarin aja ya, nilai pi-nya kita keluarin. Nah, pi ini saya keluarkan. Jadi gini, pi dikali t min setengah x. Ini persamaan gelombangnya. Y sama dengan 0,5 sin pi kali t min setengah x. Itu adalah persamaan gelombangnya. Oke, soal yang keempat sudah beres, tinggal lanjut ke soal terakhir, yaitu soal yang kelima.
Sudah sampai di soal yang terakhir ya, yaitu soal yang kelima, di mana ini ada persamaan suatu gelombang stasioner. Nah, sekarang soal gelombang stasioner nih ya soalnya. Ada Y sama dengan 0,5 sin 0,125 px cos. Saya tulis ulang deh ya, biar nanti kebayang. Jadi nilai Y sama dengan 0,5 sin kali 0,125 Vx, ini V ya, Vx cos 20 pt. Nah, ini kita harus tahu dulu, karena ini tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu ada dua kan, ada yang terikat, ada yang bebas. Nah, kalau terikat cirinya itu dimulai dengan sin cos. Tapi kalau bebas di sini itu persamaannya cosin. Jadi cos dulu baru sin. Kalau sin dulu baru cos itu terikat. Kalau cos baru sin itu berarti bebas. Nah, di soal ini sin dulu baru cos berarti itu adalah yang terikat. Karena nanti beda rumusnya. Ini di sini kan ada jarak perut, ini juga jarak simpul ya. Itu beda jauh rumusnya dengan antara terikat dengan bebas gitu. Oke, pertama nih kita harus nyari panjang gelombang. Berarti untuk mencari panjang gelombang itu nilai K sama dengan 2pi dibagi lambda. Panjang gelombang itu nyari lambda ya, lambdanya berapa? Maka nilai lambda sama dengan 2pi dibagi K. Nah, 2pi dibagi nilai K-nya itu yang mana? Pokoknya ingat, nilai K itu selalu berdampingan dengan X. Nah, ini kan ada X nih, berarti ini nilai K. Kalau ini ada T, berarti ini nilai omega ya. Nah, berarti nilai K-nya adalah 0,125 pi. 2pi dibagi 0,125, jawabannya adalah 16 cm ya. 16 cm. Kenapa senti? Karena di sini juga disuruhnya senti. Ini pun dalam senti. Jadi nilai lambdanya adalah 16 cm. Sekarang panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu pakai rumus cepat aja ya. V sama dengan omega dibagi nilai K ya. Omega dibagi nilai K sama dengan omeganya itu adalah 20pi. Nah, 20pi dibagi 0,125 pi. Gitu ya. Nah, nilai omeganya adalah berapa? 20 dibagi 0,125. Ini kan ya 160 cm per second ya. Jadi nilai pi-nya 160 cm per second. Sekarang yang C nih, jarak perut ke-5 dari ujung pantul. Nah, kita gunakan rumus cara mencari jarak perut di di gelombang stasioner ujung terikat nih. Cara mencari nilai perutnya berarti X sama dengan 2n min 1 dibagi dengan dikali dengan lambda per 4. Nah, yang ditanyakan perut kan ya. Nah, karena ini perut ke-5, maka n juga 5. Jadi 2 kali 5 dikurangi 1, lambdanya berapa? Lambdanya itu 16. Jadi 16 dibagi 4. 2 kali 5 10. 10 kurangi 1 9 ya.
16 dibagi 4, ya 4. Jadi 9 kali 4 adalah 36 cm. Tuh, mudah ya. Sekarang yang D. Yang D itu nyari simpul. Simpul itu rumusnya X sama dengan N-1 dikali lambda per 2 atau setengah lambda sama dengan N-nya itu kan 2. Nah ini ya 2. Jadi 2 dikurangi 1. Lambdanya berapa? Lambdanya ini kan 16 per 2. 2 kurangi 1 ya 1 ya. 16 bagi 2 ya 8. Jadi 1 kali 8 adalah 8 cm. Gitu ya. Oke, saya kira soal-soal sudah habis. Mudah-mudahan kalian paham. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.